Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kita yaitu Batam Linux User Group. Kali ini kita akan membahas seputar command line pada Linux atau perintah-perintah dasar pada Linux. Oke, langsung saja kita akan membuka terlebih dahulu terminal pada Linux. Teman-teman bisa membukanya dengan mengklik kanan pada desktop, lalu pilih Open in Terminal. Maka terminal akan terbuka. Teman-teman juga bisa membuka terminalnya melalui shortcut keyboard, yaitu Ctrl Alt plus T. Di sini terlihat perbedaan terminal yang kita buka melalui shortcut keyboard dengan terminal yang kita buka melalui klik kanan pada desktop. Terminal yang kita klik kanan pada desktop itu terdapat folder atau directory desktop, sedangkan terminal yang kita buka melalui shortcut keyboard dia berada pada parent directory atau directory home. Maka kita akan menggunakan terminal yang kita buka melalui shortcut keyboard. Langsung saja kita masuk ke perintah dasar Linux yang pertama, yaitu sudo su. Sudo su ini digunakan sebagai login untuk masuk ke root atau pengguna tertinggi. Selanjutnya kita bisa tekan enter, lalu kita masukkan password login user pengguna kita. Jika telah kita masukkan, langsung saja kita tekan enter, maka kita akan masuk ke pengguna tertinggi atau root yang berada atau langsung berpindah ke directory home. Selanjutnya kita masuk ke perintah dasar yang kedua, yaitu WHO atau who. Perintah dasar ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang aktif atau dipakai. Contohnya di sini user. Di sini pengguna aktif pada saat ini yaitu user. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke perintah dasar yang ketiga, yaitu who am I. Who am I ini digunakan untuk menampilkan nama user atau pengguna login saja tanpa informasi yang lainnya, seperti perintah who atau perintah WHO sebelumnya. Yang perintah yang keempat yaitu uname. Perintah dasar uname ini digunakan untuk melihat nama dari kernel atau inti sistem operasi yang digunakan. Di sini terlihat kernel atau inti sistem operasi yang digunakan yaitu Linux. Perintah dasar yang kelima yaitu current directory atau CD, change directory atau CD, digunakan untuk berpindah ke directory lain. Misalkan kita ingin berpindah ke directory atau folder desktop yang kita buka tadi, maka di sini kita bisa menulisnya atau mengetiknya dengan perintah cd lalu nama folder atau direktorinya. Pada Linux
kita harus memperhatikan besar kecilnya huruf yang kita ketik, karena setiap perintah itu ada sedikit perbedaan, atau pada Linux itu bersifat sensitif. Di sini kita ketik tadi, yaitu desktop. Dan jika kita ketiknya dengan menggunakan huruf kecil semua, maka terminal menganggapnya tidak ada file atau directory yang kita cari. Yang adanya yaitu menggunakan huruf besar. Perintah selanjutnya yaitu change directory dengan ditambah di depannya yaitu titik 2 yang digunakan untuk berpindah ke parent directory dari directory yang aktif. Langsung saja kita tekan enter, maka dia akan berpindah ke directory home atau parent directory. Perintah dasar yang ketujuh yaitu makdir. Makdir ini digunakan untuk membuat directory baru atau folder baru. Contohnya, di sini kita akan membuat directory Linux. Selanjutnya kita tekan enter, maka directory Linux telah dibuat. Kita bisa melihatnya dengan perintah yang ke-8 yaitu ls atau list. Di sini terdapat directory atau folder yang kita buat tadi yaitu Linux. ls ini kita bisa melihat isi dari sebuah directory atau list yang terdapat pada sebuah directory atau folder. Perintah dasar yang ke-9 yaitu rmdir, yaitu untuk menghapus directory yang sudah kosong. Contohnya, kita akan menghapus directory Linux. Langsung saja kita ketik perintahnya yaitu rmdir dengan ditambah nama folder yang akan dihapus di depannya. Sini kita buat dengan Linux. Kita bisa melihat hasilnya dengan perintah ls. Di sini kita bisa melihat directory Linux yang kita hapus. Sebelumnya pada makdir terdapat directory Linux yang kita buat tadi. Tetapi pada saat rmdir kita menghapus directory Linux tadi. Perintah dasar yang ke-10 yaitu pwd. Perintah dasar ini yaitu untuk melihat posisi pengguna Linux yang sedang berada di mana. Di sini terdapat folder home user.
dimana sekarang letak pengguna atau user berada pada direktori home. Misalkan kita berpindah pada direktori desktop. Selanjutnya kita menggunakan perintah pwd. Maka kita akan ditampilkan posisi kita sekarang berada pada direktori desktop. Selanjutnya perintah dasar yang ke-11 yaitu echo. Di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang dibuat setelah perintah echo itu, dan perintah dan tulisan yang kita buat ini bersifatnya tidak bisa disimpan atau hanya sementara. Misalkan kita membuat tulisan yaitu Linux, maka di sini akan tampil tulisan Linux, dan tulisan ini hanya bersifat sementara. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke perintah dasar yang ke-12 yaitu ifconfig. Perintah dasar ini digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi atau network device yang sedang tersedia. Langsung saja kita enter. Jika terdapat gambar seperti ini, berarti ifconfig kita belum terinstall. Kita bisa menjalankan perintahnya dengan menginstal terlebih dahulu repositorinya. Di sini terdapat tulisan komen untuk menginstal. Sedikit bisa kita copy dan kita paste. Selanjutnya kita bisa langsung mengetik perintah ifconfig tadi, lalu tekan enter. Maka kita akan disuguhkan atau ditampilkan IP yang sedang terkoneksi atau network device yang tersedia. Langsung saja kita masuk ke perintah dasar yang ke-13 yaitu date. Perintah ini digunakan untuk menampilkan tanggal. Di sini kita akan ditampilkan harinya yaitu Senin tanggal 14 bulan September tahun 2020.
jam 5.46.33 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masuk saja kita ke perintah dasar yang ke-14, yaitu call in y. Perintah ini digunakan untuk melihat kalender pada saat ini atau pada tahun ini. Sini terlihat ditampilkan kalender pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu perintah dasar yang ke-15, apropos, dengan sintaks yang ingin kita ketahui. Perintah-perintah apa saja yang terdapat di dalamnya. Misalkan di sini kita ingin menampilkan perintah WHO atau WHO. Di sini terdapat perintah apa saja yang atau fungsi apa saja yang ada di dalamnya. Contohnya lagi yaitu perintah directory atau dir. Maka di sini terdapat banyak sekali fungsi atau perintah di dalamnya. Contohnya tadi kita buat yaitu pwd. Dan MacDir. Juga RMDir yang terdapat atau di dalam fungsi dir. Dan bonus satu yaitu perintah dasar clear, yang dimana berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus atau membersihkan terminal kita dari perintah-perintah yang telah kita jalankan. Langsung saja kita tekan enter. Tetapi kita bisa melihat dan juga kita bisa melihat perintah-perintah yang sebelumnya dengan menekan tombol up. Misalnya kita ingin perintah delete lagi, maka kita bisa menekan tombol up atau down pada keyboard, lalu kita tekan enter pada delete tadi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.